Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatiz, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Futuhul Ghaib karya dari Al-Qutbur Rabbani Asy-Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah. Kita masih membahas di maqalah ke-34. Maqalah ke-34 mengenai larangan dari murka kepada Allah, marah kepada Allah, ngambek kepada Allah, gara-gara apa yang kita mohonkan belum juga dikabul sama Allah. Ini sebuah larangan. La amri innaka tad'u wa tabhilu wa tabtahilu ila rabbika azza wa jalla bid-du'a. La umri, demi umurku, innaka sesungguhnya kamu, tad'u berdoa kamu, wa tabtahilu dan kamu memohon, ila rabbika kepada Tuhanmu azza wa jalla, berdoa dan memohon bid-du'ai dengan sebuah doa, wat tadarru'i dan dengan tadarru', wa huwa sedangkan doa itu ibadatun sebuah ibadah, wa ta'atun dan sebuah ketaatan, imtisalan sebagai pelaksanaan, li amrihi pada perintahnya Allah azza wa jalla, fi qaulihi di dalam firman Allah Ta'ala, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian padaku, astajib lakum, aku akan kabulkan pada kalian. Wa qaulihi ta'ala dan juga melaksanakan perintah Allah dalam firman-Nya, was'alullaha min fadlih, mohonlah kalian kepada Allah min fadlih, dari keutamaannya Allah. Kata Tuan Syekh, ketika kamu memohon kepada Allah, ketika engkau berdoa kepada Allah dengan sebuah doa dan pengharapan, sesungguhnya itu adalah sebuah ibadah. Doa yang engkau panjatkan merupakan sebuah ibadah dan bentuk ketaatan, sebagai bentuk ketaatan melaksanakan perintah Allah. Karena Allah memerintahkan kepada kita, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan. Dan juga melaksanakan perintah Allah, mintalah kalian kepada Allah dari keutamaan-keutamaan Allah. Jadi intinya doa itu bukan transaksi, itu yang sering kita sampaikan. Tapi doanya kita ini merupakan sebuah bentuk ibadah dan juga bentuk ketaatan melaksanakan perintah Allah. Wa ghairi zalika minal ayati wal ahbar, dan selain ayat-ayat tersebut dan hadis-hadis tersebut, banyak hadis yang lain, banyak ayat yang lain yang menerangkan tentang perintah kita, perintahnya Allah untuk berdoa kita kepada Allah. Banyak ayatnya terkait dengan perintah untuk berdoa kepada Allah. Anta tad'u wa huwa yastajibu laka, anta kamu tad'u berdoa, wa huwa sedangkan Allah yastajibu yang menjawab, laka padamu, indahinihi di masanya, di saat masanya, wa ajalihi dan waktunya, iza aroda jika Allah kehendaki. Urusanmu, tugas kita cuma berdoa, melaksanakan perintah Allah. Allah yang akan mengabulkan. Kapan ngabulinnya? Saat waktunya dan saat masanya
kalau memang itu Allah kehendaki. Wa kana laka fizalik, dan ada laka padamu fizalika pada demikian waktunya dan saatnya dan masanya tadi itu maslahatan, menjadi sebuah maslahat kebaikan fi dunyaka di dalam duniamu wa ukhroka dan akhiratmu. Kapan Allah akan ngabulin doa kita? Di waktu yang Allah pilihkan, di masa yang Allah pilihkan, di momen yang Allah pilihkan. Dan itu kata-katanya adalah sebuah kemaslahatan bagi kita sendiri. Allah nunda-nunda besok-besok itu untuk maslahat kita sendiri, baik maslahat di dunia maupun maslahat di akhirat. Kan sering saya kasih contoh begini. Anda punya anak kecil baru umur 5 tahun, nangis-nangis minta dibeliin iPhone 11. Anda beliin nggak? Meskipun Anda punya duit, dibeliin nggak? Apa Anda nggak sayang sama anak? Kenapa? Belum. Tidak kita berikan itu anak iPhone itu bukan untuk apa-apa, kemaslahatan bagi si anak, kebaikan si anaknya sendiri. Nah, begitu pula Allah memperlakukan kita. Wa yuwafiqu, dan cocok fizalika pada demikian waktu qada'uhu, terpenuhinya doa, wantihau ajalihi, dan akhir masanya doa. Allah yang tahu kapan waktu yang cocok, kapan waktu yang pas doa kita dikabulkan. Ini kapan kita mohon, ya Allah saya pengen punya mobil, ya Allah. Kapan Allah itu ngabulinnya? Allah punya tahu kapan waktu yang tepat, kapan masa yang tepat. Maka la tattahimhu, jangan kamu menyalahkan Allah. La tattahimhu, janganlah menyalahkan kamu pada Allah. Fi takhiril ijabati, di dalam tertundanya ijabah, tertundanya pengkabulan. Wala tas'am, dan jangan bosan kamu min du'aihi, dari berdoanya. Jangan nyalah-nyalahin. Mana katanya kalau malam Ramadan malam mustajab. Ini udah doa-doa udah 4 hari ini belum dikabul-kabulin juga. Bahkan udah dari Ramadan lalu belum juga dikabul-kabulin. Katanya Ramadan mustajab, malam mustajab. Berarti kan nyalah-nyalahin itu. Akhirnya bosen. Kenapa? Karena konsepnya bukan berdoa, itu konsepnya bukan ibadah, bukan melaksanakan ketaatan, tapi doa itu konsepnya adalah transaksi. Maka dikatakan di sini berdoa itu ibadah wa ta'ah. Ibadah, sebuah ibadah dan sebuah bentuk ketaatan kita melaksanakan perintah Allah. Fa innaka, maka sesungguhnya kamu illam tarbah, jika tidak beruntung kamu, lam tahsar, maka tidak akan rugi kamu. Kalau kamu belum dikabulin, belum beruntung nih, hajatnya belum dipenuhi, nggak akan rugi kamu itu. Udah berdoa, ya Allah saya pengen ini, ya Allah, belum juga dikabulin, nggak ada ruginya itu. Kenapa? Wa illam yujibka, dan sekalipun dan jika tidak menjawab dan jika tidak mengabulkan siapa Allah kepadamu ajilan saat ini di dunia, asabaka, maka mengganjar siapa Allah kepadamu ajilan nanti di akhirat. Faqad jaa, maka sungguh telah datang fil hadisi sahih, di dalam hadis yang sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, wal abdu, seorang hamba, yaro melihat, fi sohaifihi, di lembaran-lembaran catatannya dia, hasanatin, ada banyak kebaikan, yaumal kiamati, pada hari kiamat, la ya'rifuha, yang dia tidak tahu kebaikan apa itu. Pas lagi dikasih catatan, lah banyak banget kebaikan gue ini. Kebaikan apa ya? Perasaan gak segini-segini juga ngelakuin kebaikan. Kok banyak banget kebaikan saya ini? Fayuqalu, maka dikatakan lahu pada hamba tadi, innaha, sesungguhnya kebaikan-kebaikan tadi, badlu su'alika, pengganti permohonanmu, pengganti permintaanmu,
fid dunya di dalam dunia, allazi lam yuqaddar yang belum ditakdirkan, qada'uhu apa qada'nya, ketentuannya permintaan, fiha di dalam dunia. Apa yang kita doa sekarang ini belum dikabulin, sampai nanti mati kita nggak dikabulin, udah diganti nanti di sana itu. Maka dalam riwayat yang lain, ketika orang diserahkan seperti ini, nyesel dia. Ya Allah, kalau tahu begini, ngapain gua dikabulin dulu? Ngapain saya dikabulin? Minta mobil, ya Allah saya pengen mobil, dikabulin. Nanti di akhirat nyesel. Ya Allah, ngapain gua dikabulin saat itu minta mobil ya? Mending gak usah dikabulin. Kalau tahu kayak begini pahalanya, sampai segitunya kan? Sampai segitunya. Jadi orang ketika di akhirat ngelihat, loh kok banyak banget catatan-catatan saya ini. Oh ketahuan, dulu doanya gak dikabul-kabulin, berarti di sana. Jadi kalau pakai kacamata basyirah, kalau pakai pandangan basyirah mata hati, orang kalau pakai pandangan mata hati, milih mana? Dikabulin doa-doanya sekarang, saat ini juga, atau nanti doa-doanya dikasihnya? Ya nantilah. Tapi mas saya sekarang nggak dikasih juga dikit-dikit sama kita. Misalnya kan gitu. Au kama waroda, atau sebagaimana datang apa hadis. Jadi nggak akan rugi kalau engkau tidak beruntung atas dikabulnya doa pada saat ini, engkau nggak akan rugi katanya. Karena apa? Ada jaminan hadis kayak gini. Tahun lalu kita punya hajat, wirid, riyadhah segala macam, belum juga dikabulin. Sampai saat ini itu udah ada catatannya di sana itu. Alhamdulillah, udah ada di situ. Udah ada, tinggal dipanen saja. Terus kira-kira Allah udahlah, ada sabar. Dah sabar ya, sabar daripada minta Avanza sekarang, nanti aja Avanzanya di surga gitu, misalnya gitu. Anda kalau dapat Avanza sekarang nggak karu-karuan Anda ini. Terus nanti dikasih. Kan itu kan soal yang sering saya katakan, soal keyakinan. Bagaimana kita bisa meyakini Allah? Apa rezeki yang Allah kasih itu bisa membuat kita tetap istiqomah kepada Allah apa enggak? Itu kan soal bagaimana kita meyakinkan. Makanya apapun yang Allah terima, apapun yang Allah berikan kepada kita, syukuri. Bentuk syukur itulah yang membuat kita bisa meyakinkan bahwa apapun yang Allah kasih, kita tetap tidak bergeser semili pun untuk melakukan kebaikan. Summa aqallu ahwalika, kemudian minimal keadaanmu, minimal banget. Annaka, bahwasanya kamu, minimal banget bagi orang yang berdoa meskipun gak dikabul, minimal banget. Annaka, bahwasanya kamu, takunu, ada kamu itu, zakiron, orang yang berzikir, li rabbika, pada Tuhanmu azza wa jalla. Minimal banget ini engkau dianggap sebagai orang yang berzikir kepada Allah. Muwahhidan, yang bertauhid, lahu, pada Allah, haitsu tas'aluhu, sekiranya kamu meminta kepada Allah, wala tas'alu, dan kamu tidak meminta ahadan, kepada seseorang pun, ghairahu, selainnya Allah. Setidaknya minimal engkau akan dianggap sebagai orang yang ahli zikir, engkau akan dianggap sebagai orang yang bertauhid. Kenapa? Meskipun doamu belum dikabul, kamu tetap mintanya kepada Allah, bukan kepada tuyul second, bukan kepada ngepet, enggak, tapi tetap kamu mintanya kepada Allah. Wala tatruk, dan tidak meninggalkan siapa kamu, hajataka, pada hajatmu, li ghairihi ta'ala, selain kepada Allah Ta'ala. Engkau tidak titipkan, engkau tidak tinggalkan hajat-hajatmu selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa anta, maka kamu, bainal halataini, di antara dua keadaan. Engkau saat itu di antara dua keadaan. Fi zamanika, di zamanmu, kullihi, semuanya. Lailika, malammu. Naharika, siangmu. Wa sehatika, sehatmu. Wa sakmika, sakitmu. Wa bu'sika, dukamu. Wa na'maika, sukamu. Wa siddatika, sulitmu.
wa rohaika, kemudahanmu. Engkau tidak akan lepas dari dua keadaan ini, baik di semua keadaan-keadaan, lagi sakit, lagi senang, lagi susah, lagi sehat, lagi segala, lagi apapun saja, baik siang maupun malam, lagi sehat, lagi sakit, lagi berduka, lagi suka, lagi sulit, lagi mudah, engkau tidak akan lepas dari dua keadaan ini. Apa dua keadaan ini? Wa imma antum sika, ada kalanya antum sika, kamu menahan diri, anis suali, dari minta, watardo, dan kamu rela, bil qodoi, dengan kodoknya Allah, ketentuan Allah, watuwafiko, dan kamu tetap watuwafiko, dan kamu tetap sesuai melakukan ketaatan, watastarsila, dan kau pasrah, lifi'lihi, pada perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keadaanmu ini ada dua, baik dalam keadaan apapun saja, keadaanmu ini ada dua. Yang pertama, ada kalanya engkau menahan diri, enggak meminta kepada Allah, ridho saja dengan ketentuan Allah, engkau terus melakukan muwafaqah, melakukan ketaatan kepada Allah, dan engkau pasrah terhadap apa yang Allah lakukan kepadamu. Jadi gak punya apa-apa nih, gak punya uang, gak minta sama Allah, gak minta, ya Allah kagak punya uang nih besok buat lebaran, buat ini gak punya, gak minta, diam saja sudah. Ada kalanya engkau begini, menahan diri dari meminta, udah ridho, terserah, besok mau bagaimana kek terserah, yang penting sekarang ibadah aja, gak minta kepada Allah, ridho aja apa yang Allah tetapkan kepada kita. Kal mayyiti, seperti orang mayit, seperti mayit, baina yadail ghosil, di hadapannya orang yang memandikan, seperti mayat di hadapan orang yang memandikan, watifli rodi, dan seperti anak bayi, fi yadai zikri, di tangannya yang nyusui, wal qurrati, dan bola, baina yadail farisi, di hadapannya faris, pemain polo. Ngerti polo ya? Yuqallibuha, yang membolak-balik siapa si faris, ha, pada bola, bisaulajaihi, dengan tongkatnya si faris, fayuqallibuka, maka membolak-balik kepadamu, al-qadaru, apa takdir, kaifa yasha'u, bagaimana yang takdir kehendaki. Ada kalanya seperti itu. Kita seperti mayat kan kalau dimandiin kagak ada yang merontak. Ya diusap, digeser. Terus atau seperti anak bayi yang netein, anak bayi dinetein kan gak apa-apa. Atau seperti bola yang ditendang ke sana, dipukul sana, pukul sini. Seperti itulah takdir. Kita nanti digoncang, sekarang kagak punya sesuatu, besok baru punya, tiba-tiba hilang lagi. Terus ada di hadapan mata, udah tinggal sejengkal lagi, hilang lagi. Itu kan seperti bola itu. Dilempar-lempar kita, lempar sini, takdir mau dapat, hilang lagi, udah dapat, tiba-tiba hilang lagi, begitu terus seperti bola. Dan dipasrahkan hidup kita, udah terserah, kita seperti bola, terserah mau diapain kek, mau tendang sono kek, mau tendang sini kek, udah pasrah saja. In kana, jika ada anak mau, apa kenikmatan, faminka, maka darimu asyukru, kesyukur, wasana, dan pujian, wa minhu, dan dari Allah azza wa jalla, al mazidu, tambahan, fil ata'i, di dalam pemberian. Kalau saat itu diberikan kenikmatan, syukur, muji kepada Allah. Dikasih nih, nggak minta sesuatu sama Allah, udah zikir aja, taat saja, ibadah saja, nggak minta misalnya. Terus dikasih sama Allah, bersyukur. Maka dari syukur itu langsung diberikan tambahan sama Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, la in sakartum la azidannakum. Jika kalian mau bersyukur, la azidannakum, sungguh aku akan tambahkan kepada kalian. Wa in kana, dan jika ada al ba'sa'u, apa kesulitan, fasobru, maka kesabaran, wal muwafaqatu, dan kesesuaian, minka, darimu, bitaufiqihi, dengan taufiknya Allah, wa tasabbutu, dan mantap, wan nusratu, dan pertolongan, wassalatu, dan solawat,
warahmatu dan rahmat, minhu dari Allah azza wa jalla, bifadlihi dengan keutamaan Allah, wa karomihi dan kemuliaannya Allah. Kalau dia dapat musibah, kalau dia dapat kesulitan, maka yang dilakukan sama dia adalah sabar. Tetap dia melakukan kebaikan-kebaikan, tetap dia melakukan ketaatan-ketaatan. Ngambek enggak, marah enggak, terus gedumel sama Allah enggak, tetap saja dia melakukan ketaatan-ketaatan saat dia sedang mendapatkan musibah atau mendapatkan kesulitan. Maka orang itu ada dalam taufiknya Allah, mantapnya dia kepada Allah, bahkan mendapatkan pertolongannya Allah, mendapatkan solawatnya dari Allah, mendapatkan rahmatnya dari Allah. Kama qala, sebagaimana Allah berfirman, azza min qail, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah ma'as sabirin, bersama orang-orang yang, siapa yang tidak mau bersama dengan Allah? Semua orang ingin selalu bersama dengan Allah. Bahkan puncaknya manusia itu adalah innalillahi wa inna ilaihi. Kita ini akan kembali kepada Allah. Kalau kembali kepada Allah berarti bersama nanti dengan Allah. Orang yang sabar, jelas kata Allah, Allah bersama ma'iyah bersama, Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ini aja diyakinin. Udah membuat hati kita lega, membuat hati kita ini ridho, membuat hati kita ini tenang. Sabar kita, ada musibah, ada kesulitan, sabar kita. Dan kita ingat, udahlah sabar. Orang sabar bersama dengan Allah, bahagia. Nah, bahagia sedang bersama dengan Allah. Binasrihi, dengan pertolongan Allah, wa tasbiti, dan kemantapannya Allah, mantapannya. Wa huwa, sedangkan Allah, li abdihi, pada hambanya Allah itu, nasirun, zat yang menolong, lahu, pada hamba, ala nafsihi, atas nafsunya hamba, wa hawahu, dan hawanya hamba, wa saitonihi, dan setannya si hamba. Orang yang kayak begini, orang yang ditolong, orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, in tansurullaha, jika kalian mau menolong Allah, yansurkum, maka Allah menolong kalian, wa yusabbit, dan Allah akan mantapkan, aqdamakum, kedudukan kalian. Janji Allah nih, kalau kalian mau menolong Allah, menolong ini pasti artinya bukan berarti Allah ini butuh pertolongan. Jika kamu ini menolong Allah, maksudnya adalah jika kamu menjaga apa yang Allah larang engkau tidak lakukan, apa yang Allah perintahkan engkau kerjakan, maka saat itu engkau sedang menolong Allah. Bukan Allah ini butuh ditolong-tolong, bukan. Menolong Allah itu seperti itu. Maka siapapun yang menolong Allah dengan cara dia tetap menjaga apa yang Allah perintahkan kepada dia dan dia menjauhi apa yang Allah larang, maka Allah berjanji akan menolong hidup dia. Wa yusabbit aqdamakum, kaki-kakinya dia, kedudukannya dia akan dimantapkan, akan dikuatkan, gak digoyang. Kakinya ini gak goyang gitu, kedudukannya ini gak goyang, posisinya ini tidak goyang. Apa syaratnya? Tolonglah Allah dengan cara tadi, menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Iza nasorta, jika kamu menolong Allah Ta'ala fi mukhalafati nafsika, di dalam menyalahi nafsumu. Kalau kamu menyalahi nafsumu pengen makan siang-siang, pengen minum, engkau lawan nafsumu, saat itu engkau sedang menolong Allah. Engkau pengen melakukan sebuah kemaksiatan, gak ada yang melihat, tetap kamu gak mau melakukan kemaksiatan itu, maka saat itu engkau sedang menolong Allah. Wahawaka,
dan engkau menyalahi hawa nafsumu, bitarkil itirad dengan meninggalkan menentang, alaihi atas Allah, wasukti dan murka, bifi'lihi dengan perbuatan Allah, fika padamu, wa kunta dan kamu ada, hosman jadi musuh, lillahi bagi Allah, ala nafsi ke atas nafsumu, sayyakon yang menggiring, alaiha atas nafsu, kama taharrokat sebagaimana bergerak, bikufriha dengan kufurnya nafsu, wasirkiha dengan dan siriknya nafsu, hazzasta maka kamu memancung, memotong, memenggal, roksaha kepalanya nafsu, bisobrika dengan kesabaranmu, wa muwafaqatika dan kesesuaianmu, lirabbika pada Tuhanmu, wattu ma'ninati dan tenang, ila fi'lihi pada perbuatan Allah, wa wa'dihi dan janjinya Allah, warridho dan ridho, bihima dengan keduanya, perbuatan Allah dan janjinya Allah, karena maka ada siapa Allah azza wa jalla laka padamu, itu mu'inan, zat yang maha menolong. Ketika kita ini ngelawan nafsu kita, nafsu pengen begini kita lawan, hawa nafsu pengen berbuat sesuatu kita lawan, terus nafsu pengen mencegah kita berbuat baik kita lawan. Orang yang seperti itu sama saja orang yang sedang memenggal kepalanya nafsu. Orang yang seperti ini adalah orang yang dianggap mu'inan, orang yang dianggap sedang menolong Allah, dan itu akan membuat Allah akan menjadi penolongnya dia. Wa amma sholatu war rahmah, adapun sholawat dan rahmat yang tadi dijanjikan, orang yang sabar akan mendapatkan sholawat dari Allah, akan mendapatkan rahmat dari Allah. Faqauluhu ta'ala, faqauluhu azza wa jalla, maka itu dari firman Allah azza wa jalla, wa bassiris sabirin, berbahagialah, kasihlah kabar gembira, as-sabirin, kepada orang-orang yang sabar. Siapa? Allazina iza asobathum musibatun, orang-orang jika tertimpa pada mereka musibah. Musibah itu apa saja, bukan meninggal doang musibah itu. Musibah itu apapun yang engkau tidak suka, tidak senang, itu namanya musibah itu. Kalau engkau tertimpa itu, qalu, maka katakanlah, maka mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika dia tertimpa musibah apa saja. Bahkan dalam hadis, suatu malam lampu neonnya baginda Nabi, lampu minyaknya Nabi ini jatuh. Terus Nabi langsung mengucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aisyah bertanya, amusibatun hiya ya Rasulullah, emang itu musibah ya Rasulullah, kok sampai ngucapin inna lillahi? Kata Allah, kata baginda Nabi, apapun yang yu'zika, apapun yang membuat engkau ini gak enak, sakit, susah, sedih, maka itu adalah sebuah musibah. Ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi. Orang yang sabar adalah orang yang ketika kena musibah mengucapkan inna lillahi, ulaika, mereka itu, alaihim, atas mereka, tama sholawatum mir rabbihim, sholawat dari Tuhan mereka, wa rahmatun, dan mereka mendapatkan rahmat, wa ulaika humul muhtadun, mereka mendapatkan orang-orang yang diberi doa ihdinas siratal mustaqimnya sudah dikabul. Kan tiap saat bacanya ihdinas siratal mustaqim dalam Fatihah. Ya Allah, ihdina, berilah kami petunjuk ke jalan yang benar. Orang kalau udah sabar, maka dia termasuk al-muhtadun, orang yang diberikan petunjuk. Segede ini loh orang yang mau tetap bersabar atas apa yang belum Allah kabulkan, terkait dengan doanya, terkait dengan permohonannya, terkait dengan usahanya, belum juga Allah kabulkan, lalu dia sabar. Segede ini loh, sebesar ini loh yang dijanjikan sama Allah sebagai tukernya.
Kurang baik apa coba? Udah ya, kamu jangan sekarang. Saya tunda, jangan sekarang. Doamu tidak sekarang dikabulkan karena nanti menjadi bahaya. Nanti gantinya engkau sabar. Kau cukup sabar saja. Kalau kamu sabar, nih ganjarannya. Engkau akan bersama denganku. Engkau akan mendapatkan sholawat dariku. Cuma 3 kelompok doang yang dapat sholawat ini di Quran ini. Pertama Nabi. Yang kedua orang yang sabar. Yang ketiga orang yang mau berzikir. 3 doang ini di Quran ini. Yang Allah berselawat kepada dia ini. Cuma 3 orang ini. Kita ini kan Nabi ya bukan. Maka tinggal 2 nih. Engkau berzikir dan engkau ini mau sabar. Maka engkau mendapatkan sholawatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal halatul ukhra. Tanggung nih habisin. Dan keadaan yang kedua. Tadi kan keadaan yang pertama, engkau ridho, diem, gak minta. Meskipun kau lagi susah, tetap kau gak minta. Pokoknya apapun yang Allah takdirkan, ya sudah terima saja. Lagi dapat kebaikan, bersyukur. Lagi dapat kesusahan, sabar. Itu keadaan yang pertama itu. Wal halatul ukhra, dan adapun keadaan yang kedua. Tadi kan ada 2 keadaan. Kalau kita ini betul-betul mau menganggap bahwa doa itu merupakan ibadah dan ketaatan, bukan sebuah transaksi, maka keadaan yang kedua adalah annaka, bahwasanya kamu tabtahilu, memohon kamu ila rabbika, kepada Tuhanmu azza wa jalla, bidduai, dengan doa, wat tadarrui, dan dengan tadarru, i'zoman, karena mengagungkan, lahu, pada Allah, wamtisalan, dan menjalankan li amrihi, pada perintahnya Allah. Keadaan yang kedua, kita memohon kepada Allah bukan dalam rangka apa-apa, tapi kita memohon kepada Allah karena kita mengagungkan Allah. Kita menjalankan perintahnya Allah untuk berdoa. Wa fihi wad'u syai'i fi maudhihi. Di dalam ini maksudnya di dalam berdoa yang itu dalam rangka mengagungkan Allah adalah meletakkan sesuatu fi maudhihi, di dalam tempatnya. Kenapa? Li'annahu, karena bahwasanya Allah nadabaka, menganjurkan, mendorong kepadamu, ila su'alihi, untuk memohon kepada Allah, warruju'i, dan kembali ilaihi, kepada Allah. Wa ja'ala, dan Allah menjadikan zalika, demikian itu, mustarohan sebagai tempat istirahat, wa rasulan, dan utusan minka, darimu, ilaihi, pada Allah, wa musolatan, dan pencapaian, wa wasilatan, dan wasilah, ladaihi, di sisinya Allah. Ketika orang seperti itu, doanya, zikirnya, riadohnya adalah dalam rangka i'zoman wa ta'ziman wa imtisalan li amrillah, maka dia akan dijadikan orang yang nyaman, tenang. Bahkan dia akan menjadi wasilah. Itu akan menjadi perantara. Dia akan sampai ke hadratnya Allah. Syaratnya tapi bisarti tarkit tuhmati, dengan syarat meninggalkan tuduhan, wasuhti, dan juga marah, alaihi, atas Allah, inda takhiril ijabati, ketika tertundanya ijabah, ilahiniha, sampai masanya ijabah. Syaratnya adalah jangan ngambek, jangan nuduh-nuduh, jangan menganggap Allah ini bohong, jangan menganggap Rasul ini dusta, katanya mustajab, katanya ini, katanya itu, tapi kok belum juga. Syaratnya itu saja. Jangan ada sampai di pikirannya kayak begitu. Kalau seperti itu, maka apa yang kita sudah lakukan, doa kita, wirid kita, zikir kita, riyadhah kita, itu akan membuat kita sampai ke hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Iktabir, ambillah ibarah, ambillah pelajaran, ma, sesuatu, bainal halataini, di antara 2 keadaan. Terserah engkau mau ngambil yang mana. Engkau pengen ngambil yang sudah engkau tidak minta apapun, nanti kalau lagi dikasih kau bersyukur, kalau lagi dapat ujian kau bersabar, atau engkau tetap meminta kepada Allah.
Tetap berdoa kepada Allah, tapi doa dalam rangka tadi mengagungkan dan menjalankan perintah Allah. Cuma ada dua ini doang. Wala takun, dan jangan kamu ada mimman dari orang tajawaza yang melampaui an haddaihima dari batasan keduanya. Jangan melampaui dari dua ini. Artinya tidak ada pilihan lagi, cuma ada dua ini saja. Engkau kalau nggak mau berdoa, sudah pasrah saja. Kalau mau berdoa, maka doanya dijadikan sebagai izoman wam tisalan. Fa innahu, maka sesungguhnya laisa, tidak ada hunaka di sana halatun ukhra, keadaan yang lain. Nggak ada lagi, cuma dua ini saja. Cuma dua ini saja. Fahzar, maka hati-hatilah kamu. Antakuna, dari ada. Minaz zolimina, termasuk orang-orang yang zolim. Al-mu'tadina, orang-orang yang melampaui batas. Fayahliku, maka menghancurkan Allah Azza wa Jalla. Wala yubali, dan tidak akan peduli siapa Allah. Kama ahlaka, sebagaimana Allah menghancurkan man, pada orang. Mado, yang telah lalu. Minal umami, dari para umat. As-salifati, yang dahulu. Fid dunya, di dalam dunia. Dibalak, dihancurkan oleh Allah. Sebab apa? Sebab ngambek-ngambeknya ini. Sebab marah-marahnya ini. Sebab nuding-nudingnya ini. Sebab menganggap bohongnya Allah ini. Maka kemudian dihancurkan sama Allah itu. Bitasdidi balaihi, dengan sangat balaknya dia. Bitasdidi balai, dengan sangat balaknya dia. Balaknya dia di dunia. Wa fil akhirati, dan di akhirat. Bi alimi azabihi, dengan pahit, dengan perihnya, pedihnya, dengan pedihnya azabnya Allah. Orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu banyak yang dihancurkan oleh Allah karena dia lewat dari dua batas ini. Minta, kagak dikabulin, marah. Terus kemudian nuduh Allah, dihancurin sama Allah. Terus dan Allah betul-betul nggak peduli. Dan mereka di dunianya mendapatkan azab yang dahsyat, dan di akhirat mendapatkan azab yang sangat perih. Maka kata Tuan Syekh, engkau cuma ada di dua pilihan ini. Terkait dengan doa kita, terkait dengan permohonan kita, terkait dengan hajat-hajat hidup kita. Dua ini saja. Kau memilih yang mana? Kita tetap mau diam, terserah Allah melakukan apa saja, tapi tetap sabar. Dikasih rezeki, tetap memberikan bersyukur, atau engkau tetap meminta. Kita sekarang meminta-minta. Kita banyak di keadaan yang kedua sekarang. Kita tetap memohon kepada Allah, tapi mohonnya kita ini adalah dalam rangka takziman, wamtisalan. Kenapa kalau kita riaduan bulan puasa? Kan sudah dijanjikan sama Allah, janjikan sama Nabi. Bulan puasa bulan yang mustajab. Lihat itunya, mengagungkan apa yang Allah sampaikan, mengagungkan apa yang Nabi sampaikan, bahwa bulan ini bulan yang penuh dengan mustajab. Ngagungin itunya, bukan ngagungin efeknya, bukan ngagungin hasilnya, ngagungin ucapannya nabinya, ngagungin firman Allahnya itu. Maka pasti apa yang kita lakukan ini pasti akan membuat sampainya kita hadratnya Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan membuat Allah akan memilihkan di waktu yang tepat buat kita. Di waktu yang tepat, di saat yang pas, di keadaan yang pas, menurut Allah Subhanahu wa taala. Allah mudah-mudahan menguatkan hati kita, jasmani kita. Amin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sarhan wa hanbahan hamim la yusalun waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'saynahu fahum la yubsirun. Kafha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yusaddauna wa la yumsikun. Ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Allahumma sawhan 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 wahan bahan hamim la yubsirun waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yasaddauna wa la yunzifun ya rabbu ya rabbu ya rabbu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma sawhan 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 wahan bahan hamim la yubsirun waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yasaddauna wa la yunzifun ya rabbu ya rabbu ya rabbu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim bismillahis safi bismillahil kafi bismillahil maafi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim bismillahis safi bismillahil kafi bismillahil maafi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim bismillahis safi bismillahil kafi bismillahil maafi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim